Pasangan MBTI yang cocok untuk tiap-tiap tipe adalah menurut saya ya tipe yang sama. Karena dengan kesamaan tipe saling mengerti satu frekuensi dan juga bahasa cintanya sama. Sumpama ENTJ, dia kan bahasa cintanya itu TE karena itu adalah extroverted function pertamanya. Eh, TE itu bahasa cintanya adalah membersihkan rumah, menyapu, terus mencuci piring, membawa baju ke laundry, pokoknya yang berhubungan dengan pengorganisasian, kebersihan, ketertiban, kerapihan itu adalah TE bahasa cintanya. Maka dengan sesama apabila dia menikah dengan sesama ENTJ, bahasa cintanya sama-sama TE gitu. Yang berarti mereka tuh sama-sama ingin kerapihan dan kebersihan. Jadi pasangannya mengerti gitu. Kalau misalnya pasangannya satunya lagi tuh suka dengan kebersihan, maka dia akan bersih setiap hari. Tapi kalaupun tidak bisa mendapatkan ENTJ, cari tipe lain yang memiliki extroverted thinking di posisi pertama dan kedua, yaitu ESTJ bisa, INTJ bisa, atau ISTJ. Tapi ya semakin banyak perbedaan, maka semakin tidak cocok. Seumpama sama ESTJ. Dia cocok dari hal extroverted thinking sama-sama TE, tapi isi pikirannya beda. Kalau ENTJ itu berpikir ke depan gitu, membuat strategi rencana ke depan dan juga skalanya global, skalanya luas dia berpikirnya. Ingin skala kota, negara ataupun pemerintahan gitu. Tapi ya STJ dia berpikirnya dia isi otaknya adalah SI, introverted sensing. Dia tidak membuat strategi ke depan tetapi lebih ke arah mengingat masa lalu, introspektif ke masa lalu. Jadi kebalikannya gitu. Sehingga mereka tidak mau terlalu memikirkan jauh-jauh ke depan dan juga skalanya sangat kecil. Mereka itu hanya memikirkan masalah keluarga saja, keluarga inti apalagi. Biasanya dia tidak peduli dengan urusan yang terlalu luas, skalanya kota itu tidak terlalu peduli sama sekali. Mereka hanya memikirkan masalah keluarga kecil dan sahabat dekat, udah situ saja. Jadi ada perbedaan. Apabila semakin banyak perbedaan, seumpama ENTJ dengan ISTJ itu lebih banyak lagi perbedaannya. Selain yang tadi saya sebutkan, ada satu lagi yaitu ISTJ itu kan introvert. Mereka tidak mau bergaul dengan banyak orang. Mereka lebih memilih diam di rumah atau bersama satu sampai dua sahabat yang itu saja gitu. Sedangkan bagi ENTJ itu sangat membosankan. Mereka ingin keluar dan mencari banyak orang untuk disuruh-suruh kah, untuk diajak kerjasama lah, atau apalah, diajak bisnis. Pokoknya bertemu dengan banyak orang baru setiap harinya itu adalah passion mereka. Jadi semakin banyak perbedaan, otomatis semakin tidak cocok. Harusnya seperti itu. Nah, begitupun tipe-tipe lain. Misalnya, itu kan tadi kan yang bahasa cintanya TE ya. Sekarang yang bahasa cintanya FE misalnya. Tipe-tipe yang FE ya sama juga misalnya ENFJ. Kan dia FE. Fungsi pertama yang extrovertnya adalah extroverted function, extroverted feeling, FE. Maka mereka cocok dengan sesama ENFJ atau tipe-tipe lain yang mau menggunakan FE di posisi pertama dan posisi kedua, yaitu ESFJ, INFJ, dan ISFJ. Nah, begitupun kalau FE itu bahasa kasihnya adalah perhatian, kasih sayang, kepedulian, pelukan, ciuman, senyum gitu. Pokoknya yang menyebarkan perasaan, curhat, yang berbau-bau perasaan disebarkan gitu. Itu adalah kebalikannya sama TE. Coba kalau ENFJ menikah dengan ENTJ, pasti nggak bakal nyambung. ENFJ memberikan perhatian, pelukan, ciuman kepada ENTJ, tapi ENTJ tidak merasa menerima cinta karena itu bukan bahasa cinta mereka. Mereka merasa risih malah. Mereka inginnya daripada lu peluk gua, daripada lu cium gua, mending lu beresin kamar lu. Dia bakal nyuruh seperti itu. Mending lu urus ke laundry. ENFJ merasa terguncang karena itu adalah bahasa cinta mereka dan mereka merasa tidak dihargai gitu. Jadi tidak akan ada kecocokan. Frekuensinya berbeda. Tapi kalau dia sama ISFJ, mereka sama-sama menyukai perhatian, pelukan, ciuman gitu. Jadinya nyambung meskipun ada perbedaan di antara introversion lawan extroversion dan juga SI lawan NI, tapi tetap aja ada kesamaannya. Seperti itu. Kalau bahasa cinta yang lain, SE, misalnya tipe yang SE seperti ESTP.
Maka bahasa cintanya adalah SE, yaitu adalah aktivitas yang seru, gila-gilaan, aktivitas fisik yang memacu keringat, adrenalin, dan gerakan-gerakan lincah yang seru kayak olahraga, berdansa, joget, terus bungee jumping, balap-balapan motor, bela diri, pokoknya yang aktivitas fisik yang gerak lincah, pecicilan, hiperaktif, dan juga memacu keseruan adrenalin lah, teriak-teriak seperti itu. Mereka suka seperti itu. Ke konser musik yang rame, nah mereka sangat suka, sensasi lah bagi mereka. Maka mereka cocok dengan tipe sama STP atau ESFP atau ISTP atau ISFP. Kalau tipe yang NE, misalnya ENTP, extroverted intuition, nah, mereka kebalikannya dari SE, mereka tidak suka aktivitas fisik. Ya, mereka suka berbicara, lebih suka banyak bicara. Jadi banyak bicara, sedikit aktivitas fisik. Mereka suka bicara apa aja, ngobrol dengan topik yang sangat luas dan berubah-ubah. Wah, mereka suka deh, karena sangat kaya akan apa namanya, hazanah dan juga tema, sangat open minded. Nah itu jadi mereka suka bicara lompat-lompat dari satu arah ke arah lain, misalnya lagi berbicara tentang politik, berbicara tentang agama, terus tiba-tiba lompat ke covid, habis dari covid tiba-tiba lompat ke musik. Oh, mereka suka kayak gitu karena sangat menantang intelektual mereka dan juga eh, ke open mindedan mereka gitu. Maka mereka cocok dengan sama tipe NE, yaitu adalah ENTP, ENFP, INTP, INFP. Selain banyak bicara yang berbagai topik, mereka juga suka yang bicara sarkasme atau bercanda, ngejek, ngolok-ngolok, nyindir. Nah, mereka suka itu, NE itu seperti itu. Kalau bayangkan kalau mereka menikah dengan SE, misalnya ENTP dengan ESTP, pasti nggak akan nyambung. ENTP misalnya ingin berbicara berdua tentang topik apa COVID misalnya, STP pasti menanggapinya sebentar saja, terus udahlah jangan banyak bicara lah, action aja lah, bosan banget itu kan. Maka mereka akan meninggalkan ENTP dan akan keluar mencari keseruan kayak gitu. Jadi tidak akan pernah nyambung. Apalagi mereka disuruh sarkastik, mereka tidak akan mengerti STP. Mereka tuh sukanya, mereka hanya mengerti hal-hal yang konkret, tidak mengerti hal-hal yang metafor atau yang kiasan, itu nggak bakal mengerti mereka. Nah seperti itu. Sedangkan teori MBTI yang mainstream mengajarkan kita harus berpasangan dengan tipe yang berkebalikan. Misalnya apa? Tadi yang TE ya, kayak ENTJ kan bahasa cintanya TE. TE mereka kan dominannya TE ya, extroverted thinking. Mereka disuruh menikah menurut teori MBTI yang mainstream dengan TI, yaitu ISTP atau INTP. Bayangkan saja apabila ENTJ menikah dengan INTP. ENTJ pengennya itu efektivitas itu, tidak banyak omong, tidak banyak apa, kerja 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 gitu, beresin kamar, beresin gudang, cuci potong rumput, tidak usah banyak mikir, udah cepat kerja aja, efektif gitu, mana hasilnya, seperti itu. Sedangkan INTP dia nggak suka kerja, dia sukanya adalah berpikir, karena TI kan, TI itu adalah banyak bertanya, banyak menganalisa, banyak kenapa ya, kok bisa rumput itu warnanya bisa hijau, kenapa rumput itu tumbuhnya ke atas bukan ke samping, seperti itu. Jadi mereka banyak bertanya dan sekarang mereka suka menganalisa gitu. Sedangkan TE seperti ENTJ tidak suka menganalisa karena itu buang-buang waktu, nggak penting gitu. Bagi mereka yang penting adalah uang, produktivitas, dan juga hasil, seperti itu. Tidak akan pernah nyambung, itu teorinya salah. Secara teori katanya itu saling melengkapi, padahal secara praktek itu adalah sumber ketidakcocokan. Ketidakcocokan menghasilkan apa? Ketidaknyamanan hati dan akhirnya akan cerai. Karena sudah banyak sekali tipe yang berlawanan malah cerai. Atau misalnya extroverted feeling, ENFJ dengan INFP, katanya itu adalah pasangan ideal. ENFJ itu ingin mereka itu saling berbuka hati dan perasaan gitu, saling curhat, terus saling peduli sesama orang gitu, mengajak INFP untuk bertemu dengan orang-orang dan mendengarkan curhat mereka dan berbelas kasih. INFP tidak mau membuka perasaan mereka karena perasaan mereka disimpan di dalam hati FI. Mereka akan menjadi dingin dan mereka tidak akan mau mendengarkan curhatan orang terlalu sering. Karena bagi mereka itu sangat mengganggu dan mengganggu perasaan yang ada di dalam hati mereka sendiri gitu. Dan mereka lebih peduli terhadap perasaan mereka sendiri dan tidak perlu untuk mengungkapkannya ke orang lain. Jadi frekuensinya sudah beda, tidak akan nyambung, ini tidak akan nyaman. Alih-alih melengkapi, ini hanya
dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulannya sudah membuat tidak nyaman itu keduanya. FI, INFP merasa tidak nyaman karena privasinya diganggu dan mereka harus mendengarkan curhat yang menyebalkan itu yang mengganggu mood mereka gitu. NFJ pun merasa terganggu karena merasa INFP kok egois sekali, hanya menyendiri dan tidak mau membuka perasaan mereka dan tidak mau mendengarkan curhat mereka, tidak menunjukkan kasih sayang dan apa namanya pelukan kepada mereka. Jadi saling tidak nyaman dan akhirnya cerai ujung-ujungnya. Jadi seperti itu. Dan begitupun mereka mengatakan teori mainstream SE cocok dengan SI. SE itu kan sukanya kan hal-hal gila yang adrenalin, keluar keluar rumah terus menonton konser musik, lompat-lompat, moshing gitu kan, tabrak-tabrakan yang gila-gila gitu. Kalau SI kayak ISFJ, ISTJ, mereka sukanya di rumah aja, eh, menyendiri atau hanya dengan teman akrab dan juga apa namanya berbicara tentang yang masa lalu, yang pelan apa yang kira-kira hal-hal yang tenang gitu. Itu bagi STP atau ESFP itu SE membosankan sekali gitu. Begitupun NE, ENTP, sukanya kan bicara tentang hal yang luas dan juga selalu terbuka dengan ide-ide baru gitu. Mereka sangat menerima dengan ide baru. Kalau INTJ, INFJ, NI, mereka tidak suka bicara yang terlalu luas. Mereka hanya bicara satu topik, fokus. Dan mereka hanya mau menerima ide mereka sendiri. Orang lain harus mendengarkan gitu. Dan nurut sama idealisme mereka. Memaksakan kehendak jadinya kan keras kepala. Wah ini bagi ENTP ini kok melihatnya tidak nyaman sekali seperti ini. Kayak kaku dan sangat close minded itu. Tidak akan nyaman. Si INFJ juga merasa ini ENTP ini kok kayak tidak fokus banget ya orangnya, eh, nggak punya tujuan hidup gitu. Jadi membosankan, jadi nggak akan nyambung lah pokoknya. Nah jadi begitu, tidak ada ketidakcocokan. Baik, terima kasih, like, subscribe, comment, share.